Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bapak siap berbedak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, mantap ya hari ini. Ya, pakai tisu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersua lagi dalam satu bincang-bincang kaitan dengan COVID-19 di Kota Batam dan juga di Kepulauan Riau umumnya. Hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan COVID-19 ini di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu kita berbincang dengan dua narasumber pada hari ini. Yang pertama Bapak Burhanuddin Nur, beliau anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode kemarin. Dan sebelah saya ini, yang di tengah ini ada juga Ketua RT Batam. Beliau menabalkan diri sebagai RT Kota Batam. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan RT di satu wilayah, tapi RT Kota Batam. Oh, itu beliau, memiliki warga Kota Batam. Baik Pak Burhan, kita melihat sekarang setiap hari ada update-update informasi bagaimana kaitan dengan penyebaran virus COVID-19 ini, Corona. Informasi terbaru seperti apa sekarang penyebaran virus ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya, kita sedang dilanda oleh wabah virus corona. Sudah lebih kurang 1 bulan ini kita terus menjaga diri dan menanti informasi. Untuk update hari ini, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, pasien dalam pengawasan itu ada 65 orang. 65 orang dalam pengawasan, dan terbanyak itu ada di Batam. Di Batam ada 11 yang sedang dirawat, dan Tanjung Pinang ada 11 orang. Bintan itu ada 1 orang, Karimun 2 orang, dan Anambas alhamdulillah masih kosong, Lingga alhamdulillah masih kosong, dan Natuna ada 1. Jadi pasien dalam perawatan ada 65, dan orang dalam pemantauan itu ada 881 orang. 881 orang. Ya, grafiknya memang terus naik. Dan yang positif itu ada 5. Artinya positif terkena virus COVID-19. Positif terjangkit ya. Positif terjangkit. Iya. Dan itu ada di Batam 3 orang, di Tanjung Pinang 1 orang, dan di Karimun 1 orang. Itu posisi per hari ini. Dan baik itu pasien dalam perawatan, orang dalam pemantauan, dan positif, dan ini tiap hari meningkat. Makanya perlu kewaspadaan kita semua bahwa virus ini sekarang sedang berada di tengah-tengah kita. Apa penyebab, salah satu penyebab atau penyebab sehingga virus ini sedemikian laju pertumbuhannya? Virus ini sebenarnya ini kan jenis virus baru ya, jenis virus baru. Dan virus corona ini sebenarnya bukan baru sekarang. Dulu kita kenal ada SARS, ada MERS, dan sebagainya. Nah, kenapa sekarang berkembang begitu cepat? Karena virus ini sekarang yang baru ini belum ada vaksin dan belum ada vaksinnya, sehingga dia bebas sekarang menghinggapi orang. Nah, di tubuh kita belum ada catatan tentang virus ini. Berbeda halnya dengan MERS, SARS atau flu biasa ya. Tubuh kita kan sudah ada catatan. Jadi pada saat dia masuk tubuh kita, antibodi tubuh kita itu sudah tahu dia harus melakukan apa. Nah, sekarang COVID-19 ini virusnya begitu masuk di tubuh kita, memang bagi yang badannya kuat, artinya imunnya kuat, itu paling dia akan demam sebentar. Makanya ada inkubasi 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, demam itu fungsinya adalah tubuh kita membuat antibodi untuk melawan itu. Nah, kalau tubuh kita kuat, insya Allah tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan kalau tubuh kita tidak kuat, apalagi di dalam tubuh kita ada bawaan. Nah, makanya virus ini memang akan sangat berbahaya terhadap orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang yang ada sakit bawaan, khususnya organ dalam ya, khususnya paru-paru. Ya, kaitan dengan itu, apa yang harus dilakukan sebagai warga untuk membatasi sehingga virus ini tidak menyebar? Karena ini belum ada vaksinnya, memang salah satu caranya adalah kita memutus rantai penyebarannya. Sebagaimana dianjurkan pemerintah ya? Tetap berada di rumah. Istilahnya tuh stay at home. Ini adalah salah stay at home itu bahasa mana tuh? Itu bahasa orang putih. Oh gitu. Kalau di bahasa kitanya apa? Tetap berada di rumah. Karena
Tetap berada di rumah dengan segala konsekuensi makan, snack, kopi, teh ada ya? Ya tetap makan, tidak boleh tak makan. Karena salah satu cara melawan virus ini dengan membuat tubuh kita sehat. Kalau kita kehabisan makanan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kehabisan makanan mungkin bisa GoFood ya. Anjung asam pedas. Anjung asam pedas juga sekarang sudah bisa GoFood, silakan. Anda mau pesan asam pedas boleh, ikan apa boleh. Iya, betul. Mantap. Pak RT, sekarang kan kita mendengar nih banyak nih setiap warga melakukan penyemprotan dan lain-lain sebagainya. Sebagai RT apa yang sudah Bapak lakukan terhadap warga Bapak sehingga virus ini tidak merebak ke keluarga Bapak? Terima kasih Bapak pengacara. Saya bukan pengacara Pak, saya pembawa acara. Untuk pengacara, pembawa acara. Dia bukan pengacara, dia ustaz. Ya Ustaz, Pak Ustaz bagaimana? Saya pembawa acara Pak. Dalam waktu belakangan ini memang kejadiannya begitu terus meningkat Pak. Jadi kekhawatiran warga di sekitar saya itu, warga saya panik takut gitu Pak. Jadi kepanikan ya? Kepanikan dan takut. Jadi saya hanya dapat menghimbau apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, saya sampaikan lagi kepada warga untuk tetap di rumah ya. Untuk tetap di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Jangan banyak di rumah. Jangan banyak di luar rumah, banyaklah di dalam. Jangan banyak ngopi, jangan apalagi main domino. Ngopi di rumah nggak apa-apa Pak. Boleh. Iya. Itu salah satu mungkin ya untuk pembatasan penyebaran virus ini. Memutus rantai. Apa harapan ke depan, Pak? Harapannya begini, sekarang kan pola penyebarannya itu, kalau dulu kan namanya itu imported case ya. Artinya virus ini berasal dari luar, dibawa oleh orang-orang yang berasal dari luar masuk ke Indonesia. Tapi sekarang ini sudah menjadi lokal transfer. Artinya virus ini sudah ada berada di tengah-tengah kita. Nah harapan kita sebenarnya kita semua bisa mematuhi arahan dari pemerintah. Kita bisa melihat seperti Cina misalnya, awalnya ini berada di Cina. Pada saat wabah ini begitu kuat muncul di Cina, pemerintah memang mau tidak mau harus melakukan sebuah langkah yang keras. Kita lihat di Cina itu, Anda lari kami tembak. Malah beberapa rumah itu sampai digembok supaya orang tidak keluar rumah. Karena awal-awalnya kan orang tidak aware ya, orang tidak peduli melihat, orang melihat ini santai biasa, gitu ya. Santai saja. Nah begitu menjadi besar sehingga pemerintah mengambil langkah tegas. Beberapa hampir semua wilayah Cina itu posisinya lockdown, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Di rumah tidak boleh keluar. Saya dapat informasi kabarnya di salah satu kabupaten di Kepulauan Riau juga melakukan lockdown, betul ya? Kalau Kepri belum ada kebijakan tentang lockdown. Kita berharap sebenarnya pemerintah jangan pintu-pintu masuk ya. Iya, jangan menganggap ini sesuatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Karena pada saat wabah ini menjadi besar, ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menghentikan penyebarannya di tengah-tengah masyarakat. Karena kalaupun sekarang misalnya orang berada di rumah, di luar orang masih beraktivitas, pabrik masih dibuka dan yang lain-lainnya, orang kan akan bekerja ke pabrik dan dia akan pulang ke rumah. Artinya kemungkinan virus itu dibawa ke rumah juga bisa besar. Tapi bukan berarti stay at home ini tidak membawa manfaat. Paling tidak bisa meminimalisir penyebarannya. Tapi harapan kita mengurangi. Tapi harapan kita memang pemerintah harus bertindak tegas dan kita sebagai masyarakat harus mau diatur. Kalau kita nggak mau diatur, wabah ini akan banyak memakan. Kalau nggak mau diatur karena laut di dekat sini, campan ke laut. Bisa juga. Karena di laut itu, di dalam laut tidak ada virus soalnya. Paling ikan paus yang ada ya. Kalau di sini kita tidak ada ikan paus. Kita hanya ada ikan kitang-kitang, siakap sama dan itu ada di Anjung Asam Pedas. Oh iya. Pasti kita memang spesialis kepala siakap asam pedas. Ya, itu perbincangan kita petang hari ini kaitan dengan COVID-19. Hati-hati, waspada kita selalu, jangan kita menjadi pembawa virus ke rumah kita atau kepada tetangga-tetangga kita. Dan ada hal yang perlu diperhatikan, Pak Ustadz. Saya mau tutup, tapi Bapak mau lanjut. Penggunaan sanitizer ya. Oh iya. Sanitizer itu sebenarnya digunakan jika tidak ada air dan sabun. Ya, jadi kalau seandainya ada air, ada sabun, gunakan air dan sabun. Bapak kemarin di komisi berapa? Sehingga Bapak sangat paham dengan kesehatan. Saya kemarin di komisi 4,
kebetulan memang di kesehatan. Allah, bersyukurlah ya Bapak memiliki pengetahuan. Jadi selagi ada air gunakan air dan sabun. Sanitizer kita gunakan apabila di situ tidak air dan tidak ada sabun. Karena sanitizer itu ada efek juga di tangan kalau sering-sering digunakan. Kurang baik juga buat kulit. Oh, gitu. Kurang baik untuk kulit. Itu tanyain ke dokter kulit lah. Nanti kita tanya ke dokter kulit. Iya. Bapak nanya itu pula ke Komisi 4, nggak bisa lah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Masa saya? Sorry. Maaf, jadi itu perbincangan kita. Ini gurau santai, tapi kita harus serius. Ketika kita menghadapi virus, kita harus serius. Tetapi kita menghadapi dunia ini, santai saja. Karena yang paling kita harus seriuskan adalah menghadapi akhirat. Mati itu pasti, maka waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.